Sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Saya Lina Puspitaningsih, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama, kata dan nada, mengurai makna, melukis rasa. Sahabat, kita akan meneruskan perjalanan kita, a spiritual journey. Dan untuk perjalanan hari ini, sebuah renungan firman Tuhan akan membekali kita, dan Pendeta Freddy Makitan akan mengurainya di bawah judul Damai di Hati. Selamat menikmati. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kolose pasal 3 ayat 15. Ketika damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati, maka ketakutan, kekecewaan, kesedihan, dan kesepian akan memudar. Dendam dan benci pun dihalaukan. Manusia akan lebih sudi dan sanggup mengerti dan menerima dirinya, juga mengerti dan menerima satu akan yang lain. Memaafkan dan mengampuni bukan lagi persoalan yang terlampau sulit. Manusia tak akan lagi tega saling menghukum, apalagi menyingkirkan. Insan-insan beriman akan juga bersukacita dan bersyukur atas kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Sesungguhnya, damai sejahtera itu adalah bagian dan kelengkapan dari suatu kehidupan yang telah dibaharui oleh karena iman dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan tadi menunjukkan bahwa damai sejahtera itu sudah ada, berasal dari Tuhan Yesus, dan disebut sebagai damai sejahtera Kristus. Bukan damai sejahtera yang datang dari sumber-sumber lain atau diciptakan oleh manusia. Damai sejahtera Kristus inilah yang harus mendominasi kehidupan orang yang beriman. Dan damai sejahtera ini harus mendapat tempat seluas-luasnya untuk memerintah dalam hati manusia. Kata hendaklah dalam firman tadi merupakan perintah yang harus ditaati bukan secara terpaksa, melainkan dengan kesediaan dari suatu kesadaran yang dalam akan tujuan damai sejahtera itu diberikan. Damai sejahtera Kristus yang selalu tersedia itu harus diambil sendiri dan ditempatkan sendiri dalam hati oleh seorang yang beriman. Lalu, bagaimana damai itu disadari? Ada dalam hati orang beriman? Bagaimana damai itu dapat menyentuh semua sendi kehidupan dan berpengaruh dalam kehidupan antar sesama untuk menyatakan hadirnya kerajaan Allah di dunia ini? Damai ini memang ada dalam diri setiap orang. Tetapi pada saat yang sama, ketidakdamaian itu pun ada dalam diri insan yang manusiawi. Damai dan tidak damai itu seakan masih tersembunyi, sehingga tidak disadari, dan tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Damai atau tidak damai itu sebenarnya sudah dimulai dari pikiran dan sikap hati seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Dan damai itu pun dapat berpengaruh dan mengubah kehidupan, sekalipun dalam situasi yang tidak mendukung. Namun, damai yang sudah dimiliki seseorang pun bisa hilang karena berbagai alasan. Menyalahkan dan disalahkan orang lain, melukai dan dilukai orang lain, merekayasa perbuatan-perbuatan untuk mengorbankan orang lain demi kepentingan diri, dan lain-lain. Semua ini akan menghapuskan rasa tentram dan damai di hati. Dan bahkan dapat membuat seseorang merasa seperti dikejar dosa, merasa terhukum, dan hidup dalam ketakutan.
Demikian pula rasa tidak percaya diri, perasaan tidak berdaya, pesimis dalam perjuangan hidup. Semua ini akan menghilangkan ketenangan serta menciptakan rasa tidak aman dan tidak nyaman dalam diri sendiri. Damai itu juga bergantung kepada bagaimana pikiran seseorang yang kemudian mempengaruhi sikapnya terhadap persoalan yang ada, juga terhadap orang-orang yang terkait dengan persoalan yang sedang terjadi. Maka dapat dipahami bahwa pikiran dan sikap itu memiliki andil besar dalam hal menciptakan atau menghilangkan damai dalam diri seseorang. Jadi, semua pikiran dan perasaan tidak damai dan tidak tentram yang menguasai hati seseorang sebenarnya adalah akibat dari apa yang dipikirkannya dan apa yang sesungguhnya merupakan sikap pribadinya, baik terhadap seseorang maupun terhadap suatu persoalan. Dan bahwa pikiran, perasaan, dan sikap yang negatif, apalagi tidak benar, itulah yang akan menjadi biang ketidakdamaian dalam diri seseorang. Dan kalau hal ini terus ditolerir, maka akan berakibat hal-hal yang lebih gawat. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus perlu berpikir positif dan mengembangkan pikiran positif dalam hidupnya. Berpikir positif dimulai dengan usaha untuk mengerti diri dan mengerti orang lain apa adanya, serta mengerti persoalan yang ada secara objektif dan tepat. Kemudian, seorang beriman seharusnya mengembangkan sikap yang positif pula dalam hal menerima keadaan yang sebenarnya yang sedang dialami dan menerima seseorang atau menerima seorang akan yang lain sebagai insan manusiawi yang sama-sama sedang berjuang dalam hidup, baik demi kehidupan jasmani maupun demi kehidupan rohani. Setiap orang beriman harus berusaha menghindari perseteruan atau konflik apapun demi kedamaian. Demikianlah usaha-usaha kita untuk menikmati apa yang disebut damai atau damai sejahtera itu. Usaha-usaha dalam cara berpikir, cara bersikap, dan cara berperilaku sepatutnya didasarkan pada damai sejahtera Kristus yang sudah dianugerahkan saat kita percaya dan menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hal itu akan menunjukkan bahwa kita sesungguhnya memberi kesempatan kepada damai sejahtera Kristus yang sudah dianugerahkan itu untuk memerintah dalam hati dan dalam seluruh kehidupan kita. Nah, itu tadi sebuah refleksi firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Freddy Makitan. Saya yakin kita sudah dijamah oleh Tuhan Yesus sendiri lewat renungan tadi. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kolose 3 ayat 15. Oke sahabat, saatnya kita akan berpisah. Dan sebuah lagu yang berjudul Ayem ing Gusti Yesus akan membantu kita menghayati keindahan damai sejahtera Kristus. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati kasih karunia Tuhan in your days. Selina mohon diri untuk berjumpa lagi di edisi berikutnya. Kata dan nada. Bless you all day long. Yesus, ayaming Sang Kristus, sinungan kesang nyoto, tina pusing tuson, wonten kidung
sing Gusti ayam neng Gusti Yesus ayam neng Sang Kristus sinungan gesang nyoto tinepusing dosa ayam neng Gusti Yesus ayam neng Sang Kristus sinumpanipun yakti dening Sang Roh Suci wonten kidung tan kendhat uji ning wekung prasetyang Gusti samya den tetepi ayam neng Gusti Yesus ayam neng Sang Kristus sinumpanipun ya